Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa hu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman daimin lin nabiyil awwalin wal akhirin, kharaja rizqil ababil minad dunya wal akhirah bi barakatin nabi sallallahu alaihi amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaudillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila abaihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal amril muslim wal malaikatil muqarrabin wa ila wasidina darwakasuna sudana sudana masudana thumma ila sudana sudana qadana al-badati thumma ila arwahi jami'i awdana sudana thumma ila arwahi jami'i ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddithin. ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعماتنا ولإخواننا ولخالاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا سبحانك المسلمين والمسلمات ومن القدرات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحمنا برزقهم بأولادنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر
ذنوب الحديم إلا الحديم يا حديم آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah At-Tariq ayat ke-13 yang berbunyi innahu laqaulun fasl. Innahu satamane Al-Qur'an ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an iku laqaulun yaktine firman Allah, yaktine pengucap firman Allah, faslun kang misah bainal haq wal batil, faslun kang misah ing dalem antarane perkara hak lan perkara kang batil. Ayat ini menerangkan setelah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan itu sebuah firman Allah yang untuk memisah di antara perkara yang benar dan perkara yang batil, perkara yang benar dengan perkara yang salah. Jadi Al-Quran ini menerangkan kedua di antara hak dan batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Otomatis yang benar itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perintah Allah di dalam Al-Quran itu semua benar, tidak ada yang salah. Kalau firman Allah yang batil berarti itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana semua larangan Allah berarti semua itu tidak benar, alias salah. Jadi setelah kita mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian dikaji isi daripada kandungan ayat Al-Quranul Karim, di mana kalau tidak sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim tentang ucapan kita, akwal dan akwal kita, tentang kehidupan kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti itu adalah sesuatu yang batil. Jadi jangan sampai kita hidup tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Tapi harus kita benar. Jadi ingat, bapak saya itu kalau pesan kepada santri dan kepada anak-anaknya itu semuanya untuk berbenar. Jadi ibadahlah yang benar, ngajilah yang benar, belajarlah yang benar, sholatlah yang benar. Jadi semua itu harus benar. Otomatis kebenaran itu dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai ya ibadah kita tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Kita Islam tapi tidak Islam, kita iman tapi tidak beriman, kita takwa tetapi kita tidak bertakwa. Jangan sampai demikian. Kita Islam, kehidupan kita Islami, dari mulai ya ibadah kita, ucapan kita, tingkah laku kita, budi pekerti kita,
yang sesuai dengan Al-Quranul Karim. Berarti sudah menjalankan Islam yang Islami. Itu. Jangan sampai kita Islam tetapi tidak Islami. Banyak sekali kan begitu. Contoh-contoh orang Islam tetapi tidak Islami. Di antaranya apa? Bertetangga. Kita bertetangga, bagaimana kita menghormati tetangga kita? Contohnya, ya, Rasulullah kan dalam dakwah kan begitu. Bukan umatku apabila ya, sesama tetangga cekcok saja kan begitu. Sesama tetangga ribut aja kan begitu. Ya berarti bukan Islam atau belum Islam. Itu contoh-contohnya. Sedangkan dalam Al-Quran jelas ya, kehidupan bertetangga harus kita saling menghormati, saling menghargai, ya. Nah, diangkat seperti itu. Dan sesama manusia jangan sampai kita berbicara yang tidak enak, menyinggung perasaannya. Itu pun perkara yang batil kalau menyinggung perasaannya. Innahu laqaulun fasl. Sebuah Al-Quran, ya, sebuah firman Allah atau laqaulun pengucapan Allah yang berisikan kitab yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Faslun, kang misah antara hak dan batil. Jadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang benar dan mana yang salah. Itu demikian. Jangan sampai antara hak dengan batil di sini dicampur adukan. Tidak bisa. Karena jelas yang hak itu jelas, yang batil juga jelas. Tidak bisa dicampur adukan. Biasanya orang-orang yang mencampur adukan antara hak yang batil itu adalah orang yang apa ya, neka-neka atau reka-reka. Mereka-reka yang batil dengannya hak. Contohnya kan berdakwah dengan musik. Contohnya, gampangan omongannya, dibacakan ayat Al-Quranul Karim diiringi dengan musik. Itu Al-Quran kan yang hak, musik yang batil. Sedangkan dicampur adukan antara hak yang batil. Walaupun tujuannya itu dakwah, itu tidak boleh. Karena yang hak itu harus dipisahkan dengan yang batil. Itu baru Islam yang Islam, iman yang beriman, takwa yang bertakwa. Dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, artinya wala talbisu lan aja nyampur adukan sopo sira kabeh al-haqqo ing perkara kang bener bil batil kelawan perkara kang salah. Watak tumul haqqo, watak tumulan aja ngumpetaken, aja ngumpetaken sopo sira kabeh al-haqqo ingkang bener wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna wong kang ngerti kabeh. Jadi kalau orang yang mengerti itu tidak boleh mencampur adukan perkara yang hak dengan yang batil. Contohnya sholat, gampangan ngomongannya kan, ibadah sholat itu harus sesuai dengan
sholatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memakai tahu rukunnya dan syaratnya sholat. Kalau tidak tahu dengan adanya rukun dan syaratnya sholat, berarti sholatnya tidak sesuai. Berarti boleh dikatakan sholatnya batil, tidak sah. Kalau tidak mengetahui syarat dan rukunnya itu sholat. Caranya juga sama. Cara sholat itu Rasulullah SAW di waktu takbirnya kan begitu, mengangkat takbir seperti apa Rasulullah. Yang sunnahnya kan begitu, kita juga melaksanakan itu sunnah Rasulullah di dalam cara untuk sholat. Dan juga ada di situ batalnya sholat. Tahu batal sholat? Kalau ada batal sholat kemudian kita sholat batal, berarti apa? Sholatnya tidak sah, kan begitu. Atau sholat yang tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Buat contoh saja. Maka ibaratnya apa? Ibaratnya kita seorang yang muslim, seorang yang muttaqin, seorang yang iman, itu tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana diumpamakan gelas, ya, kehidupan kita atau diumpamakan kita gelas. Kemudian apa? Dengan kandungan Al-Quranul Karim, ayat Al-Quranul Karim ada yang pahit kan begitu, ada yang manis, ada yang manis juga campur pahit. Itu Al-Quranul Karim. Mana dulu yang kita gunakan, mana dulu yang kita bisa. Kalau belum bisa, berarti masih ada PR untuk mengerjakan ayat Quran yang agak berat, yang berat. Tetapi apa? Untungnya apa? Kita orang beriman tidak ada keberatan di dalam apapun juga yang Allah perintahkan kepada kita. Itu cuma itu saja. Tapi kalau kita masih keberatan, ya, di dalam menjalankan itu perintah Allah, berarti kita belum menerima dengan banyak hak. Artinya kebenaran. Sedangkan Al-Quran itu semua benar, tidak ada yang salah. Baik dalam ayat-ayatnya, baik dalam surat-suratnya, baik dalam harokat-harokatnya dan huruf-hurufnya. Sebab demikian, huruf Al-Quran aja semuanya benar, tidak ada yang salah. Harokatnya juga benar, tidak ada yang salah, ya? Karena harokat dengan hurufnya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu hurufnya Al-Quran itu tidak ada titik-titiknya, ba, ta, ta, tidak ada sama sekali titik-titiknya. Sin dengan sin tidak ada titiknya. Sod dengan dot, do dengan do, dal dengan da, tidak ada titik. Tapi apa? Tapi setelah dipasang titik, ada titiknya yang memasang titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran itu bukan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Tapi seorang sahabat, ya, yang memberikan titik-titik, ya, ba di bawah titiknya 1, tak di atas titiknya 2, tak di atas titiknya 3. Itu benar. Walaupun yang memberikan titik-titik di dalam Al-Quran itu adalah sahabat. Kenapa? Karena sesuai dengan bacaan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu. Contohnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya Bismillah. Ba-nya itu di siji. Tabat kan gitu.
Waktu itu belum ada titiknya. Ada saja. Kemudian apa? Karena Rasul membacanya tabat yada abi lahabi wata abi baknya di sana, sehingga sahabat ya memberikan titik-titik pada huruf ba, tak dan sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ucapan Rasulullah itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran, kalamullah. Benar jadinya. Juga harakatnya. Sebelum itu tidak harakatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali Al-Quran diturunkan. Itu benar. Membacanya Iqra, bukan Aqra dan Uqra, bukan. Karena Rasulullah itu membaca Iqra, sehingga para sahabat dan semua sampai sekarang pun tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mengganti itu harokat daripada Al-Quranul Karim. Kalau andai kata harokatnya saja sesuai, berarti itu bukan Al-Quranul Karim. Contohnya Iqra, dibacanya Aqra, maka itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bacanya Iqra, bukan Aqra. Ya, maka jelas mana yang benar dan mana yang salah. Itu contoh-contohnya bacaan Al-Quranul Karim. Contohnya harokat-harokat yang ada titik-titiknya, huruf-hurufnya juga ini sama, sesuai dengan kalamullah, apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga Al-Quran ini sampai kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Zabur, Injil, ya, kitab apalagi di situ, dan sosok para nabi, rasul. Itu masih bisa ditipu. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kitab-kitabnya Nabiullah Isa alaihissalam sekarang dengan yang dulu itu sudah berbeda. Kenapa? Karena umatnya itu antara hak yang dan batil dicampur adukan. Mana yang hak dan mana yang batil dicampur adukan oleh umat-umatnya, sehingga kitabnya para nabi sebelum Nabiullah Muhammad itu tidak sesuai dengan kalamullah yang terdapat pada kitab-kitab Injil, Zabur zaman sekarang. Sangat jauh sekali. Kalau Al-Quran ini ya tidak bisa dicampur adukan antara hak dan yang batil, sehingga hurufnya saja itu tidak bisa diganti. Nah, andai kata ada orang yang berani mengganti huruf Al-Quran, pasti ketahuan. Jangan kata hurufnya, harokatnya saja. Andai kata orang non-muslim mengganti Al-Quran dengan harokatnya saja, dicetak dengan bagaimana cetakan, bunyi-bunyi cetakan, pasti akan ketahuan. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran atau kalamullah yang terdapat pada Al-Quran Karim itu jelas mana yang hak dan mana yang batil sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Karena kitab akhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Quranul Karim. Paham maksudnya? Mana yang hak dan mana yang batil itu pasti ketahuan. Orang Islam yang menjalankan yang batil dengan reka-reka hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, maka apa? Tidak sesuai dengan ajaran Quran, dengan ajaran Rasulullah, maka orang itu bukan dikatakan orang Islam. Paham maksudnya nanti? Itu
walaupun Islam. Ya, ada seumpamanya puasa Ramadan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW mewajibkan kepada umatnya untuk puasa bulan Ramadan. Andai kata ada umat Nabi Muhammad, puasanya diganti, tidak pada bulan Ramadan, maka itu bukan umat Nabi Muhammad dan puasanya tidak sah. Walaupun puasanya itu sebulan penuh. Sumpama Rabiul Awal diganti puasanya tidak pada bulan puasa, tidak bulan Ramadan, diganti sumpamanya, maka apa? Tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran Al-Quranul Karim. Maka orang yang mengganti waktu puasa bulan Ramadan ini bukan orang Islam. Atau waktu haji diganti, ya, atau waktu zakat, atau sholat, ya. Rasulullah mengajarkan sholat 5 waktu dengan rokaat-rokaatnya. Subuh rokaatnya 2. Andai kata ada orang Islam, sumpama ini, ajarannya itu mengajarkan sholat subuhnya 3 rakaat sumpamanya, maka tidak sesuai. Yang demikian ini berarti bukan lagi menjalankan, tapi menjalankan yang batil. Yang batil inilah akan kita rugi pada diri sendiri, bahkan orang itu tidak dikatakan orang Islam. Contoh-contohnya wataktumul haqqa, dan juga orang Islam tidak boleh menyimpan perkara hak. Andai kata kita sudah mengaji, maka ajarkanlah apa yang kita pernah mengaji. Ilmu kita jangan sampai kita simpan. Ya, andai kata orang yang ada yang mau mengaji pada kita, yang mangga, silakan kapan saja waktunya. Tidak boleh ya menyimpan ilmu kita yang pernah kita kaji atau pernah kita melu ngaji di kiai. Maka siap, bagaimanapun dan apapun juga siap. Sekarang siapkan dulu kan begitu. Kadang-kadang suruh imam tahlil, ya. Kadang suruh imam menjadi imam, kadang-kadang suruh imam menjadi pemimpin, kadang-kadang di imam suruh pidato. Oh siap. Kenapa? Karena kita Islam itu hak jelas dengan dalil Al-Quranul Karim atau kalamullah itu adalah yang jelas semuanya, tidak ada yang tidak jelas. Kalau dari situ bukan namanya Al-Quranul Karim, itu saja. Innahu laqaulun fasl. Innahu setemannya Al-Quran kan begitu, ditujukan pada Al-Quran. Semua ahli tafsir mengatakan inna ini kembali kepada Al-Quran. Hu-nya ini dobel hu yang menjadi isimnya inna. Hu-nya ini kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada namanya Al-Furqan. Furqan itu artinya bainal haq wal batil. Quran itu memisahkan antara hak dan batil. Dalam Al-Quran tersebut, tabarakalladzi tabarakalladzi Al-Furqan. Furqan itu sebuah nama ya, pengganti dari nama Al-Quran. Kamu kan namanya banyak, namanya banyak. Ada Al-Kitab, ada Al-Huda, ya, ada Al-Furqan. Itu semua ayat Quran dari mulai pertama
terkandungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kitabnya satu. Ya. Dari ujung dunia ke ujung dunia. Berbeda dengan kitab-kitabnya ya Nabiullah Musa sekarang, Nabiullah sekarang ya. Ada kitab apalagi kitab Injil kan begitu, Injilnya macam-macam ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, ada Injil Barnabas dan lain-lainnya. Kalau Quran semua sama dan disamakan, tidak disesuaikan dengan pertama kali ayat atau surat yang diturunkan, tetapi apa? Dirangkum menjadi satu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat pertama kali turun. Ayat kedua ya, yang turun itu ada yang mengatakan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Tetapi dari ujung dunia ke ujung dunia semua kitab Al-Quran itu selesai, tidak disambung dengan ayat-ayat yang lain pada surat-suratnya. Semua itu sama. Kenapa? Tahu yang hak dan yang batil, ditulis dengan tulisan yang sama semua. Itu agama Islam dengan satu kitab yang sama, kitabnya satu, namanya Al-Quranul Karim. Itu kalamullah. Ada kalamullah namanya hadis qudsi. Hadis qudsi di kalamullah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tetapi bukan Al-Quranul Karim. Ini kehebatan kitab Al-Quran kan begitu, murni dari kalamullah dua, tapi tidak dicampur adukan antara kalamullah yang berupa Al-Quran dan ada kalamullah yang berupa hadis qudsi. Ya, padahal ya karena dijaga sama Allah, tidak seperti umat-umat Nabi sebelum Rasulullah. Yaitu orang beriman itu adalah orang di antara yang tahu mana yang benar dan mana tidak benar, mana yang hak dan mana yang batil, dan menjalankan apa yang hak dan apa yang batil. Tidak berani ya, setelah Rasul wafat, bahkan sebelum Rasul wafat, tidak ada yang berani ya mencampur adukan Quran kalamullah dengan hadis qudsi. Pada semua ini sama, adalah kalamullah. Karena Rasulullah memerintah kepada sahabat, tolong ini jangan ditulis seliannya Al-Quran pada waktu itu, walaupun bentuknya hadis qudsi. Setelah dicetak menjadi buku, menjadi kitab, nah, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang ditambahi dan tidak dikurangi sama sekali. Itu kehebatan kitab akhir zaman, yaitu kitab Al-Quranul Karim, yang kita baca, yang kita telaah, yang kita kaji, yang kita kerjakan, ya, yang kita apa yang ada dalam Quran, itulah pegangan hidup kita di dunia dan bakal di akhirat kelak. Itu untungnya umat Nabi Muhammad di akhir zaman tidak berani. Bahkan kalau ada yang berani, tetap Allah akan menghapus Al-Quran palsu. Andai kata ada orang yang memasukkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu hebatnya Quran. Ujung-ujung sama semua. Kitab Quran yang ada di
yang ada di Mekah, yang ada di India, yang ada di Amerika, Indonesia, semua sama. Tidak ada yang berbeda, baik itu hurufnya ataupun harokatnya, bacaannya, ayat-ayatnya, dan semua yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, innahu setemene Al-Quran ikul laqawun yaktine pengucap, yaktine firman Allah, faslun kang misah antara hak dan yang batin. Itu hebat. Ayo kita kaji ya, satu ayat saja, kemudian kita praktekkan, maka keuntungannya buat sendiri. Tidak ada berat sedikit pun untuk menjalankan itu syariat yang tepat pada Al-Quranul Karim. Karena hati kita, dalam keimanan kita ada cahaya, ada huda Allah, petunjuk Allah, taufik Allah yang memberikan kegampangan, kemudahan pada kita untuk menjalankan apa yang terdapat pada Al-Quranul Karim. Loh, kayak kita gampang dihafalkan, ya, gampang dipraktekkan, gampang diajarkan, gampang ditelaah, gampang semua itu. Al-Quranul Karim, kitab Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena fala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin 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 ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
warahmatullahi